Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah. Mari kita semua berdiri bersama. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan. Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari semua saudara-saudari yang berada dalam talian, mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari siap katakan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua katakan, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu
Yesus. Haleluya Yesus, kami percaya pagi hari ini Tuhan, biar kemuliaan Engkau Tuhan dinyatakan. Kami berdoa kemurahan Tuhan buat kami pagi hari ini di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Oh, terpujilah nama-Mu yang ajaib. Haleluya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari semua katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari semua katakan bersama, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib bagi kami, Engkau selamanya hebat bagi kami Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Hanya nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, belas kasihan Tuhan buat kami, kemurahan Tuhan buat kami sampai hari ini. Kami bersyukur dalam apapun pergumulan kami, tetapi Tuhan itu sentiasa ada. Tuhan itu Tuhan Immanuel, Tuhan itu Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita hari ini, ingatlah kita punya pengharapan, kita ada Yesus. Jadi kita percaya pagi hari ini saat kita datang lagi beribadah, baik yang berada di dalam talian, apapun situasi badai kita hari ini, ada Yesus. Yesus berserta dengan kita. Amin, amin. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita katakan amin, haleluya. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Doa hari ini semua, Bapa Maha Kuasa yang hendak memulihkan segala sesuatu dalam anak-Mu yang kekasih. Raja segala raja, perintahkan hati dan pikiran orang yang berkuasa. Dan bawalah keluarga bangsa-bangsa yang telah terpisah dan terpecah akibat rampasan dosa, untuk takluk kepada pemerintahannya yang adil dan lemah lembut. Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Roma pasal 9 ayat 14 hingga 18. Roma pasal 9 ayat 14 hingga 18. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat semua dipersilakan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 20 ayat 1 hingga 16. Kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 20 ayat 1 hingga 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi
dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari, Ambillah bahagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Inilah Injil Kristus. Silakan duduk, kita akan bersambung dalam video klip ini yang akan menceritakan tentang pasal yang ke-9 hingga pasal yang ke-11 di buku Roma. Paulus memulainya di pasal 9 dengan kesedihannya yang mendalam bagi orang Israel lainnya yang tidak menganggap Yesus sebagai Mesias mereka. Hal ini membawa dia merenungkan kisah bangsa Israel di masa lalu dalam Perjanjian Lama. Dan dia mengingatkan kita bahwa hanya dengan menjadi suku Israel, keturunan fisik dari Abraham, tidaklah membuat seseorang otomatis menjadi anggota setia dari keluarga perjanjian. Paulus menunjukkan pada kita bagaimana Allah selalu memilih satu subbagian dari keluarga Abraham untuk meneruskan garis perjanjiannya. Di titik ini adalah bahwa garis perjanjian itu diteruskan oleh mereka yang mengikut Yesus. Dia mengingatkan kita bahwa untuk sekian lama orang-orang di dalam dan di luar keluarga Abraham telah menolak kehendak Allah. Dia mengingatkan kita akan kisah orang Israel dengan anak lembu emas dan pemberontakan Fir'aun. Dia menunjukkan bagaimana Allah dapat mengatur kejadian demi kejadian, sehingga penolakan terhadap dia sesungguhnya mencapai tujuan-tujuan penebusannya. Maka dalam pasal 10, Paulus mengalihkan perhatiannya pada Israel masa kini. Alasan mengapa banyak orang Israel menolak Yesus adalah karena mereka mendasarkan hubungan perjanjian mereka dengan Allah pada kepatuhan mereka terhadap perintah Taurat. Dan sungguh menyedihkan, mereka tidak menyadari apa yang telah Allah lakukan melalui Yesus untuk menciptakan keluarga perjanjian baru berdasarkan iman. Sehingga pada pasal 11, Paulus bertanya, apa masa depan Israel? Apakah Allah telah menghapuskan umatnya? Tidak, katanya. Ada banyak orang Yahudi, termasuk dirinya sendiri, yang mengenal Yesus sebagai Mesias mereka. Tetapi masih banyak juga yang belum mengenal Yesus. Tetapi Allah dapat menggunakan penolakan mereka bagi tujuannya sendiri. Ini menyebabkan Injil tersebar lebih cepat dan lebih jauh ke dunia orang non-Yahudi, membentuk keluarga Abraham yang lebih besar dan lebih multi-etnis. Paulus menggambarkan keluarga perjanjian Allah sebagai pohon zaitun yang besar, dan orang yang menolak Yesus telah dipatahkan dari cabangnya, dan orang non-Yahudi ini seperti cabang-cabang liar yang telah dicangkokkan kepada pohon keluarga. Tetapi Paulus berkata bahwa suatu hari nanti, Yesus akan diakui oleh umat kepunyaannya sendiri. Dia tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana itu akan terjadi. Paulus hanya percaya pada karakter dan janji Allah bahwa dia tidak akan berhenti berharap terhadap umat perjanjiannya. Yang kemudian beralih ke bagian terakhir kitab ini, pasal 12-16. Tapi ingatlah gambaran besarnya. Oleh karena iman mereka kepada Yesus, orang Yahudi dan non-Yahudi berada bersama-sama dalam keluarga Abraham, yakni manusia baru yang telah diubahkan oleh Roh Allah. Dengan inilah,
Allah menggenapi janji masa lampaunya. Oleh karena itu, satu-satunya respon yang sepatutnya adalah agar orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi bersatu sebagai gereja. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biarlah waktu ini sekali lagi kami memohon dari Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kami untuk terus melihat, belajar dan menerima apakah kebenaran-Mu yang tercatat dalam buku Roma, supaya dalam kehidupan kami akan terus lebih mengetahui siapakah Allah dalam hidup kami. Silakan semua ini biar yang di sini, di dalam rumah, dalam tarian, semuanya diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami telah sampai ke Roma pasal yang ke-9, yang di mana tadi kita sudah lihat begitu jelas sekali bahwa apa yang terjadi dalam pasal 8 itu telah memberi satu gambaran dan persiapan untuk untuk Paulus membincangkan dan berbicarakan tentang pasal 9 hingga 11. Ada yang katakan 9 sampai 11 itu tidak perlu berada di sana. Patutnya dia habis di pasal 8 terus ke pasal 12. Happy. Semua orang akan gembira dan bersukacita. Kalau 9, 10, 11 itu tidak berada di sana. Tapi Paulus harus menceritakan itu untuk berbincang lebih lanjut tentang kebenaran dalam iman kepada orang-orang Israel. Sebab bagi Paulus, itunya pasal 9, 10, 11 adalah tentang apa yang dulu di pasal 9, sekarang di pasal 10, dan 11 untuk masa yang akan datang bagi orang-orang Israel. Ya, dan dia memberitakan ini supaya mereka tahu bahwa orang Israel adalah salah satu-satunya negara ataupun bangsa dalam dunia ini yang mempunyai sejarah yang sempurna. Tidak ada satu bangsa pun kau tahu di manakah mereka mula, apa yang terjadi kepada mereka, dan juga ada nubuatan bahwa ini yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tak pernah, hanya orang Israel. Tapi orang Israel sekarang semacam kelihatan bahwa Tuhan tidak mau mereka sudah. Tuhan membangkitkan satu bangsa yang lain, itu orang asing, dan membina gerejanya. Dalam pasal 1 hingga 8 kita boleh lihat bahwa saya rasa mereka tidak begitu suka dengan Paulus. So Paulus dia tidak mengagungkan hukum-hukum Taurat, malah dia katakan itu tidak dapat membantu. Malahan hanya kau percaya kepada Yesus, kau telah menjadi benar. Kau dibenarkan sebab kau percaya kepada Yesus. Tidak perlu kau taat kepada undang-undang itu. Jadi bagi mereka Paulus ini telah memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak suka orang Israel sudah. Jadi itulah yang membuat Paulus terpaksa, saya percaya, mengatakan sesuatu tentang di permulaan pasal 9 bahwa dia sebenarnya masih suka bangsanya. Sampai dia katakan sampai dia mau dikutuk ataupun mati, dia mau masuk neraka demi bangsanya, dia pun mau untuk menyelamatkan mereka. Ya. Jadi Paulus di pasal 9 telah membawa apakah sambungan daripada yang berhabis di Roma pasal 8 ayat 28. Saya bacakan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu telah dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Wah, ini luar biasa. Perkataan yang besar sekali lagi. Daripada dibenarkan, dikuduskan, sekarang kita lihat telah ditentukan. Ini salah satu yang banyak orang tidak dapat terima. Maukah hidupmu telah ditentukan? Kalau ada orang yang terima, mungkin ada dua respons. Yang pertama, puji Tuhan, Tuhan telah tentukan sudah pasti yang baik.
Satu respon lain yang adalah lebih negatif. Tak payah kita buat apa-apa, sudah tentukan. Macam mana saya berusaha sama juga akhirnya sebab Tuhan telah ditentukan. Sudah menentukan untuk saya. Tapi di sini adalah untuk mereka faham. Apa yang telah Tuhan lakukan itu hanya dari Tuhan. Untuk kita memahami topik ini juga, Allah yang memberi belas kasihan, semuanya adalah datang daripada Tuhan. Kenapa orang Israel ada masalah dengan Tuhan? Sebab mereka gunakan standar biawai sendiri untuk menentukan apa yang di dalam Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kalau kita buat demikian, habis. Apa sih yang ditulis dalam Alkitab, kita tidak dapat menerimanya. Seperti kita menghadap kepada Bapa, bos kita semuanya. Bolehkah Anda tanya, apakah yang bos kamu lakukan itu? Bolehkah kamu mempersoalkan cara dia melakukan? Dia pilih ini mungkin orangnya yang seberapa pandai hanya tamat sekolah baru tamat sekolah dapat sijil kau jadikan dia pengurus. Sedangkan saya ini sudah lama masih sebagai seorang clerk atau staff saja. Bolehkah kita soalkan bos ini? Tak boleh. Sebab dia bos. Sebab dia yang menentukannya. Dada kita hanya dia. Kalau kita faham atas ayat ini bahwa dada kita hanya dia, kita boleh memahami segalanya dalam Alkitab. Kan? Kita baca Alkitab kadang-kadang kita hanya tanya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebab kita tentukan tak boleh begitu. Tapi kalau kita lihat hanya Tuhan saja di dalam Alkitab, kita tidak akan tanya, kenapa tak boleh? Kenapa boleh? Kenapa mau begitu? Tidak ada. Kita hanya puji Tuhan. Ini datang daripada Tuhan. Pastinya baik. Seperti Ayub. Sekala terjadi, dia bilang, dengan kosongnya aku datang, dengan kosongnya aku pergi. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dalam hidupnya, walaupun waktu kaya, dan walaupun waktu dia dikutuk, sampainya dia dilantang banyak malapetaka, dia masih mengaku Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan ketuhanannya. Jadi hari ini kita akan lihat dua perkara yang sangat penting. Supaya kita faham ini, kita dapat menghadapi situasi kehidupan kita dengan baik. Biar dia kadang-kadang baguskah tidak bagus, kita tahu Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Amin. Ya. Yang pertama, tentang Allah itu adil. Kan tadi saya bilang, kan mereka rasa Allah itu macam tidak mau mereka sudah. Kenapa Allah pilih ini, tidak pilih itu? Sebelum ayat 14, kita boleh lihat Paulus katakan dengan Abraham, Ishak, sama Yakub. Kenapa Tuhan pilih Abraham dan orang lain? Dari mana? Apakah kelayakan Abraham? Sebab dia kaya? Sebab dia ada anak? Dah juga, mana ada anak tu? Sebab dia banyak isteri? Satu saja waktu itu. Sebab dia banyak rumah besar? Dah ada juga. Tapi Tuhan pilih Abraham. Kenapa Tuhan pilih Ishak bukan Ismail? Ismail tidak lakukan salah, bukan pilihannya. Papa yang sama Abraham, tapi dia pilih Ishak, Tuhan. Antara Yakub sama Esau, dia pilih siapa? Yakub. Kenapa tidak pilih Esau? Alkitab katakan sebelum mereka lahir, Tuhan sudah tentukan. Jadi dari sana, mereka ni sudah mulai tanya di ayat 14, pasal 9. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Saya suka bahasa Indonesia, dia katakan mustahil. English bilang not at all. Maksudnya bukan begitu. Tapi Indonesia bilang mustahil, tak mungkin. Maksudnya di sini, Tuhan tidak mungkin tidak adil. Sebab soalnya tidak adil, tidak wujud dalam Tuhan. Dan dia katakan seterusnya, sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan pemurah hati kepada siapa aku mau pemurah hati. Ini soalnya adalah ketuhanan Allah. Kalau dia suka buat demikian, dia punya suka. Dia punya kuasa.
dia punya pilihan. Seperti saya gunakan ini juga di bahasa Cina sama Inggris, pen yang kamu ada. Kamu mungkin ada 5 pen yang berada di sana, tapi tiap-tiap pagi waktu kau tulis apapun, kau pilih satu saja. Kan? Walaupun 5 pun hampir sama. Ada yang lebih mahal lagi. Ada yang lebih bagus, tapi kau suka ambil itu. Macam tadi pagi saya ambil, saya banyak pen juga, tapi sentiasa saya pakai itu. Sampai hari ini perlu saya pelajari, habis ink sudah. Sampai ya sampai, aku habis pen sudah. Sebenarnya banyak lagi, tapi aku suka ini. Bolehkah kau katakan saya tidak adil? Tak boleh. Sebab aku yang pilih. Aku yang beli. Itu hak saya. Itunya ketuhanan Allah memilih siapa yang dia suka. Mungkin kau bilang, wah kau itu, wah sudahlah, Allah yang buat semualah. Kita ni tak perlu buat apa-apa. Memang ketuhanan Allah kan, dia yang menentukan. Di Keluaran pasal 33, kejadian bahasa antara Allah dengan Musa di ayat 19. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Waktu itu Tuhan sebenarnya dia boleh menghapuskan orang-orang, sebab Musa di atas gunung kan, yang di bawah tu pergi menyembah berhala. Tapi yang dikatakan hari itu Tuhan hanya memusnahkan, hanya membunuh 3,000 orang saja. Tuhan tidak memusnahkan semua. Dan dari sini Tuhan telah mengatakan, aku mau buat apa saja dia suka. Dia mau memberi kasih, belas kasihan, dia mau mengasihi siapa, itu dia. Musa waktu itu sebenarnya tidak boleh berjumpa dengan Allah, sebab tidak cukup kudus. Itulah siapa yang jumpa Allah waktu itu mati itu. Tapi Allah masih buat Musa untuk jumpa dia. Sebab kalau kau baca antara Musa, lepas tu ayat 16, dia katakan Firaun. Dua-dua ini, Musa orang Yahudi, Firaun orang asing, bukan orang Yahudi lah. Dua-dua pun orang dosa. Ketiga, dua-dua pun pembunuh. Musa bunuh satu saja lah, Firaun mungkin bunuh banyak. Dua-dua pun pernah menyaksikan keajaban Allah. Setidaknya 10 itu. Itulah yang telah Allah lakukan itu. Mereka tahu siapakah Allah. Satu adalah raja, satu adalah hamba. Tapi akhirnya Tuhan pilih Musa, tidak pilih Firaun. Bolehkah kita bilang tak adil? Ataupun kita bilang, oh pasti Tuhan berdasarkan usaha mereka, jasa mereka. Sebab Firaun itu lebih jahat, Musa itu lebih baik. Tapi lihat hari ini dalam kehidupan kita. Kita ini orang-orang bagus kan, orang bilang orang saleh, tapi siapa yang lebih kaya? Orang yang tahu tuh ada berjuta-juta simpan di rumah, ada case pun belum masuk penjara lagi, kan? Adakah kau rasa adil? Aku ni tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu saya pergi ibadah. Saya kasih perpuluhan, saya kasih persembahan. Apa saya mau tolong, saya pergi tolong. Mau pergi misi, saya pergi misi. Mau berdoa, saya doa. Saya mau berjemput orang, saya pergi jemput orang. Aku buat semua. Aku baca kitab, aku buat renungan. Aku puasa dan sebagainya. Tapi hidupku masih macam miskin. Orang ni buat jahat. Rasuah, apa saja dia buat, tipu, mencuri, berselingkuh. Masih ada rumah besar. Kereta pun lebih banyak daripada anakku. Adilkah? Kalau Tuhan pilih dia atau pilih kamu, macam mana?
akhirnya kita harus paham semuanya di tangan Tuhan. Dia pilih Firaun pun ada juga, dia pernah pilih dia, membangkitkan dia, dan menjadikan dia alat untuk mempamerkan kuasanya. Tapi akhirnya Tuhan masih pilih Musa. Okay? Jadi di sini kita mau paham. Dalam soalnya adil kan tidak adil, ia tidak wujud dalam Tuhan. Itulah waktu saya letakkan topik ini, tajuk ini, Allah itu adalah adil, sepatutnya tidak boleh. So waktu saya cakap Allah itu adil, maksudnya ada unsurnya ketidakadilan dalam Allah. Seperti ateis, orang yang tak percaya ada Tuhan. Ateis kah? Ateis, orang yang tak percaya wujudnya Tuhan. Tapi mereka tulis buku bahwa bilang Allah itu tidak wujud. Waktu mereka tulis Allah itu tidak wujud, mereka telah mengaku bahwa Allah itu wujud. Faham tak? Okay. Kita kalau itu orang baik, kita bilang orang itu baik. Maksudnya dia ada unsurnya tidak baik. Kita berasingkan dia, membedakan dia bahwa dia itu baik. Jadi hari ini tidak harusnya kita soalkan adakah Allah itu adil kan tidak adil. Sebab akhirnya dia yang suka. Dia boleh lakukan apa saja sebab dia adalah Allah. Kalau kita boleh faham ni, kita boleh menghadapi apa saja yang berlaku seperti Ayub. Tapi kalau kita tidak faham ni, apa saja berlaku, kita akan bersoalkan sudah. Allah, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa ini begitu? Kenapa. Tapi kalau kita tahu Tuhan itu adalah adil, dia lakukan apa saja mengikut kehendaknya, dan kita percaya bahwa kehendaknya itu pastinya baik. Tak ada satu yang tidak baik, yang jahat, ada kelemahan, tak ada. Tak ada yang negatif daripada Tuhan. Hari itu anakku tanya saya, ya Pak, itu semua negatif itu tidak bagus kah? Ya, aku bilang negatif semua itu tidak bagus, positif yang bagus. Dia bilang, kau itu kenapa COVID-19 positif? Betul juga, ini anak ni. Aku dah boleh jawab dia sudah. Ya, kan kau bilang positif itu bagus, kenapa COVID-19 itu positif, bukan negatif? Ngam juga. Tapi Allah kita harus tahu bahwa tidak ada satu kelemahan, tidak ada satu kesalahan. Dia kudus. Kita pun tidak harus gunakan perkataan sangat kudus. Sebab kekudusannya adalah di luar daripada apa yang kita boleh gambarkan. Itulah Allah. Waktu Musa tanya, kalau umat ni tanya kamu ni siapa? Tuhan bilang, I am who I am. Aku adalah aku. Maksudnya sebelum dunia wujud, sudah ada. Inilah Allah kita. Amin. Yang tidak boleh ditentukan ataupun ikutnya piawai manusia. Sebab Allah itu adalah Allah. Jadi Allah itu adil. Kita harus tahu ini. Dia boleh lakukan apa saja. Dia mau memberi kasih karunia, dia yang suka. Dia mau mengasihi siapapun, dia yang suka. Bila, kepada siapa, di mana, kehendak Allah. Amin. Kedua, Allah itu murah hati. Cakap Firaun sudah. Ayat 16. Jika hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang ataupun usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kita suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, iaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menegarkan hati sesiapa yang dikehendakinya. Di sini kita boleh lihat Firaun, sebab Yusuf, Allah telah memakai Yusuf
dan membawa satu kemuliaan, sesuatu kebangkitan kepada Firaun dan Mesir. Sebelum terjadinya 7 tahun yang perkelimpahan, 7 tahun yang kebururan itu, sebelum itu Mesir memang sudah kuat. Tapi selepas 14 tahun, kau baca saja apa yang terjadi. Orang kasih jual semua, gantikan, gadaikan semua di punya tanah untuk mendapatkan biji benih, untuk mendapatkan makanan. Nah, Alkitab mengatakan semua di seluruh tanah itu. Saya percaya sebab itu Mesir hari ini sangat besar negerinya. Sebab semua orang waktu itu telah memberi kepada Firaun. Dan Firaun saya percaya waktu itu telah menjadi sangat gaya. Sebab apa? Allah. Dia membangkitkan dia, tapi dia juga boleh menurunkan dia, menghancurkan dia. Sebab dia mulai keras hatinya. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 4 ayat 21, dan di sana katakan waktu Allah menghantar Musa berjumpa dengan Firaun, Allah bilang, saya akan mengeraskan hatinya. Tapi perkataan yang asal di sana saya akan itu adalah saya akan membiarkan dia keras hati. Itulah sebab setiap kali itulah yang berlaku, Firaun tetap keras hati, tidak mau bertobat. Dan inilah setiap kali kita keras hati dan tidak dengar teguran, kasih ataupun kemurahan hati bertambah. Bapa mengajar anak, kali pertama dia mengajar, tapi dia tidak mendengar. Dia buat kali kedua, belas kasihan ataupun kemurahan itu bertambah pada kali kedua. Paham? Mungkin kali pertama tu dia kasih 10% saja. Kali kedua, walaupun dia kasih 10% juga, tapi 20% dia mengampuni dia. Makin dia keras hati, makin bertambah kemurahan hati, kemurahan dalam orang itu. Firaun sama juga, sekurang-kurangnya 10 kali Tuhan membiarkan dia keras hati supaya kemurahan Tuhan bertambah dalam hidupnya. Malang sekali Firaun tidak bertobat. Akhirnya Tuhan memusnahkan mereka. Oke? Jadi kemurahan ini datang daripada Tuhan, bukannya sebab kehendak orang ataupun usaha orang. Jangan sekali-kali kita datang macam tadilah, aku bilang, wah aku ke gereja, aku buat ini, aku benar. Pemurah hati kepala saya. Kita anggap sebab kita buat begitu, kemurahan Tuhan lebih banyak dalam kehidupan kita. Tidak. Tuhan yang tentukan itu. Kita boleh lihat ada juga yang melayani Tuhan tapi dia meninggal dunia sebab kesakitan. Tuhan tidak menyembuhkan. Adakah kita akan soal, wah Tuhan kalau begitu mana kemurahan-Mu? Kan orang ini banyak, dia banyak usaha dia, banyak dia telah membuat untuk Tuhan. Kenapa dia masih mati? Tuhan kenapa kau tidak sembuhkan dia? Paulus katakan di sini, tidak. Kemurahan Tuhan tidak ditentukan oleh kehendak ataupun usaha kita. Hanya Tuhan. Tuhan mau buat untuk siapa, dia akan lakukannya. Sampai dia boleh menunjukkan kemurahannya kepada Firaun. Kau bilang Firaun itu jahat, tapi Tuhan tetap bermurah hati kepada dia. Kalau kita imbas kembali kepada kehidupan kita, bukannya kemurahan Tuhan kita hari ini masih hidup. Kita diberi kesempatan untuk percaya Yesus. Kan? Ya? Tapi kalau tanpa kemurahan Tuhan, mungkin kita sudah semua dihancurkan, dibinasa, ataupun sudah masuk neraka. Okay? Mazmur 95 ayat 7 hingga 11. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat kepalaannya dan kawanan tombak tuntutan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keras hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku.
40 tahun aku jemu kepada keangkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab ini aku bersumpah dalam mukaku, mereka tak akan masuk ke tempat pendidikanku. Semua yang ditunjukkan kemurahan itu, yang dibawa keluar daripada Mesir, semuanya mati. Hanya tinggal generasinya Yosua dan orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Dalam 40 tahun itu mereka mati di padang gurun. Sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sudah melihat apa yang Tuhan telah lakukan di Mesir, malah buka Laut Merah. Mereka telah menyaksikan satu keajaban demi satu keajaban. Akhirnya, sebab makan, mereka mengamuk. Tuhan kasih dia burung makan. Waktu air pahit, mereka mengamuk juga. Di Meribah lah. Tuhan kasih kuah airnya. Menjadi manis. Enak diminum. Akhirnya sampai sudah tanah perjanjian tu. Pergi tengok, wah bagus. Ini tempat mengalirnya madu dan susu. Tapi orangnya besar. Kita ini menjadi pelalang saja. Tak mau kita masuk. Joshua sama Caleb saja yang mau masuk. Yang lain tak mau masuk. Sudahlah. Allah telah menunjukkan kemurahannya, tapi mereka tidak mau bertobat. Sudah. Itunya Allah membiarkan mereka mati di padang gurun. Jadi hari ini, kalau kita lihat kemurahan daripada Tuhan, semata-mata apa yang kita lakukan, ada satu hari mungkin itu akan mengecewakan kita. Dan sentiasa akan memberi satu rasa bersalah, menyesal dalam kehidupan kita. Sebab waktunya kita tidak buat dengan baik, kita rasa Tuhan tidak pemurah hati dengan kita. Ya, seperti di rumah, adik-beradik, kita coba, saya tidak bangsa lain, kalau Cina kan dulu, tongpau Cina ya, kita punya angpau dari papak punya, itu lain punya. Itu ditentukan dengan usaha kita sepanjang tahun. Daripada kad laporan kita. Adakah kau dapat banyak ega apakah? Kau pernah tolong bapa cuci kereta kah? Pernah tolong mama untuk sapu lantai kah? Dan bapa dia akan tentukan siapa yang buat banyak tu angpaunya lebih besar. Dan sentiasa angpauku paling besar. Sebab bapa, abang, kakak semua dah mau buat. Semua sibuk. Aku siap yang tolong bapa untuk cuci kereta, untuk lap kereta, untuk potong rumput, sampai potong ayam. Aku siap yang tolong mamaku. Jadi sejak kecil aku tahu saja macam mana sembelit ayam. Tahu tu macam mana potong ikan, saya tahu tu. Semua aku yang tolong. Angpauku sentiasa paling besar, paling banyak. Okay? Jadi kalau saya gunakan itu, ada waktunya kalau saya tidak buat dengan baik, mungkin saya tidak dapat angpau yang bagus, yang banyak. Saya akan kecewa. Saya mulai rasa, Bapak dah suka saya sudah. Bapak mungkin belat sebelah sudah. Pilih kasih. Okay? Aku buat semua ini, angpauku hanya begitu banyak. Sedangkan dia tidak buat, angpaunya kuranglah, tapi sikit bezanya. Saya mulai akan cemburu, saya mulai ada kepahitan, saya mulai ada benci, saya mulai tidak begitu prihatin kepada rumah, keluarga. Sebab apa yang saya buat sama juga akhirnya. Bapak tetap tidak suka saya. Bapak sukakah tidak suka? Memang ya, kalau bapak di dunia itu kadang-kadang kita lihat ada kelemahannya lah. Tapi sebenarnya bapak sukakah tidak suka bukan berdasarkan usaha kita. Kita harus paham ini di Allah Bapa. Apa yang Allah Bapa mau lakukan, dia punya hal. Lihat Roma pasal 9 ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya,
Siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu mempantam Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari kumbal yang sama sesuatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, suatu benda lain untuk dipakai untuk tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan kebukannya dan menyatakan kuasanya, Allah melalui kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemukaannya yang telah disiapkan untuk kebinasannya, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yang kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari orang yang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Amin. Ini tukang periuk sekali lagi. Gambaran yang kita lihat di Yeremia. Apa yang dia mau ambil daripada kumpah tanah liat ini, dia buat apa saja yang dia suka. Besarkah, kecilkah, tinggikah, pendekkah, gemuk kah, kurus kah? Orang bilang sipit kah? Sipit kan? Sipit kah, besar? Tuhan yang bentuk. Tak payah kamu berusaha untuk ubahnya. Jangan kau harapkan kau ubah bentuk Anda supaya kamu akan menambah satu tahap keperkenaan yang lebih kepada Tuhan. Nah, Tuhan telah menciptakan itu yang kesukaannya. Jadi yang dibentuk itu, kita tidak ada hak untuk tanya Tuhan, kenapa Tuhan kau buat saya begitu? Kita orang bilang, kenapa Tuhan tidak letak orang Cina di Taman Eden? Kenapa Adam? Kalau orang Cina diletak di Taman Eden, tidak ada dosa sudah. Sebab orang Cina nampak ular, dia makan. Betul kan? Ya, jadi semuanya di tangan Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa tidak ada kesilapan daripada pilihan Tuhan. Dia buat untuk tujuan yang mulia ataupun tujuan yang biasa, dia tahu. Jadi untuk kita kalau dibuat untuk tujuan biasa, terima saja. Ada yang akan dibuat untuk tujuan yang mulia, kita puji Tuhan sebab dia dipakai. Tapi pastinya semua yang dibentuk adanya tujuannya. Biasakan mulia, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk orang ini. Waktu Tuhan kasih talenta 5, 2 dan 1. Adakah Tuhan pilih kasih? Dah. Saya percaya yang dikasih 5 itu dia boleh menantangi yang 5 talenta. Yang 2 itu dia hanya boleh menantangi 2. Lihat yang 1 itu. Jadi adakah Tuhan buat kesilapan? Tidak. Orang itu yang tolak Tuhan. Mungkin dia lihat, kenapa yang kasih 5 itu, yang saya ini kasih 1, dia 5. Aku patutnya ambil 5. Wah, sudahlah, 1 pun tak boleh berusahakan. Jangan kau harapkan 5. Yang akhirnya Tuhan yang tahu. Amin. Nah, di sini selain daripada lihat di Lukas tapi aku mau kembali ke sini ke Matius. Saya tertinggal ayat itu, tapi saya mau mengakhiri dengan Matius pasal 20 ayat 13. Di bawah poin yang pertama itu. Daripada kita lihat di Lukas. Matius pasal 20 ayat 13 hingga 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepada kamu. Engkau, bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Siapa ini? Siapa ini yang dia jawab? Yang datang jam yang pertama tuh, kan? Sebab yang datang jam 4 tuh sama jam 5 tak bezanya. 1 jam saja, tak apalah ya. Kita sama-sama ambil 1 dinar. Tapi yang pertama tuh, itulah Tuhan di sini ada satu perumpamaan untuk siapa? Orang Israel. Kamu yang mula-mula dipanggil, tapi akhirnya sama juga. Adakah kamu akan buat sesuatu mengharapkan lebih banyak dinar? Tidak. Keselamatan adalah sama. Tidak ada orang pun bilang, aku buat lebih banyak, jadi aku ke surga yang lebih cantik. Surga 1 saja. Jangan macam orang Cina dulu, saya sembahyang tu. Surga ada berapa lapisnya? Neraka pun ada 18 lapis.
Yang paling teruk tu di 18 lah, lantai yang di bawah. Jadi aku bilang dulu kalau masuk ke lantai 1 tu, level 1 itu masih terbaik di antara yang jahat, yang buruk. Nah ada tu, satu saja, neraka satu saja, semua sama. Semua yang tak percaya Yesus, semua masuk ke neraka yang sama. Tak ada kau bilang aku kurang jahat, jadi mungkin di atas sikit neraka tu. Sama, semua masuk neraka yang sama. Sama juga, tak ada orang bilang aku lebih baik, aku ke surga yang lebih baik. Surga satu saja. Jadi di sini, apa yang mau ditunjukkan daripada Yesus sendiri adalah di ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau kerana aku murah hati? Kita faham ni, kita faham kehidupan. Jangan kita kadang-kadang komplain, kenapa dia tu lebih baik, aku ni kurang, kenapa dia lebih banyak, kenapa dia lebih bijak, kenapa dia ada kereta baru, aku dah ada kereta baru, kenapa dia ada Tuhan bebas menggunakan milik dia. Bayangkan kalau Tuhan tidak adil, Tuhan tidak murah hati, Tuhan tidak kasih kepada kita satu pun tidak ada. Amin. Padahal kita hari ini ada sebab Tuhan sudah cukup murah hati kepada kita. Ya. Jadi kalau kita faham ni, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan yang memberi, yang bermurah hati. Dia yang telah menunjukkan itu kepada kita. Saya berharap ini diambil dan diterima oleh semua saudara dan saudari, terutama pada waktu ini. Adakah kepala keadaan ini kamu dilantar dengan banyak bencana? Sudah sebab kontak rapat, kamu kuarantin 2 minggu. Habis 3 hari kau kena positif. Bukan negatif, ini kena positif. Kamu 2 minggu lagi. Sebelum habis 3 hari yang lalu, hujan lebat, banjir. Keretamu rosak, sayurmu semua hancur, ayam mati kan banjir, tak tahu? Ayam mati kan? Dia naik pokok kan? Ya, mungkin ayam masih hidup. Banyak barang macam tidak pernah habis pak, pernah habis tambah lagi, pernah habis lagi tambah lagi. Wah, macam mana? Saya mendorong Anda untuk melihat bahwa semuanya ada ketuhanan Allah. Kalau kau percaya Allah itu baik, Dia akan menolong kamu walau apa saja kamu menghadapi sekarang yang melanda kepada kamu. Tuhan ada di sana. Okay? Jangan putus asa. Jangan pikir sudahlah ni, biar aku mati saja seperti Elijah. Sudah ada kebenangan, Yezebel bilang mau bunuh dia mau bunuh diri sudah. Tapi Tuhan bilang, kau buat seorang, aku simpan sudah bapa yang lama itu, yang tidak pernah menyembah Baal. Jadi hari ini kita kalau lihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan yang pemurah hati, kita akan menerima kehidupan kita dengan keyakinan. Apa sahaja yang Tuhan jadikan ini, itu dari kehendak Allah. Waktu kita dapat menerima Tuhan, kita mulai akan menerima sendiri. Dan kalau kita dapat menerima sendiri, kita pun akan menerima orang-orang yang di sekitar kita. Dalam masyarakat yang begitu, kau lihat akan penuh dengan kasih. Sebab semuanya kita tahu adalah datang daripada Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas semua berkat-Mu, di mana Engkau telah membentuk, mencipta dan menjadikan kami dan meletakkan kami di tempat ini pada waktu ini menghadapi situasi ini. Kami tahu segala-galanya adalah datang daripada Tuhan, sebab Tuhan Engkau yang bertakhta, Engkau adalah Tuhan yang penuh ketuhanannya.
Apa saja yang Tuhan lakukan, Tuhan itu adalah kehendak-Mu. Biarlah semua kehendak sendiri, usaha sendiri, manusia, Tuhan hancurkan. Ambil semua ini Tuhan. Biarlah waktu ini kami dapat taat dan menurut kepada segala kehendak-Mu Tuhan. Apa saja Kau bentukkan, Kamu sediakan, kuatkan iman kami untuk menerimanya. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat semua dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajanya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan datang pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengar beberapa pengumuman. Tetapi sebelum itu kami ingin menghalalkan saudara-saudari yang mengikuti ibadah baik secara fisikal di gereja ini maupun dalam talian. Anda yang berada di rumah, selamat beribadah. Semoga hadirat Tuhan ada di gereja, juga ada di rumah Anda, dan Anda mengalaminya dan diberkati oleh Tuhan. Jadi minggu ini ada video daripada pelayanan kanak-kanak, khususnya untuk sempena Hari Kemerdekaan. Jadi 31 tidak kena hari Minggu, jadi ini video yang tertangguh, tetapi untuk minggu ini akan ditayangkan. Jadi kita akan menyaksikan video pelayanan kanak-kanak sempena Hari Kemerdekaan.
Demikianlah video dari pelayanan kanak-kanak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena mereka ada disematkan perasaan patriotik, semangat cintakan negara. Jadi satu teladan yang baik daripada anak-anak kita. Jadi minggu ini adalah minggu vocation. Minggu vocation adalah minggu di mana kita akan memberikan bukan hanya doa tetapi memberikan keuangan kita untuk menyokong khususnya para pelayan yang dilatih di sekolah Alkitab, dan mereka ini akan pada masa akan datang akan ditabis sebagai padri, dan inilah yang akan menjadi penerus kepada pelayanan dalam Diocese Sabah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Anda boleh menyalurkan uang Anda dalam talian atau internet banking, ataupun Anda pergi ke mesin ATM untuk deposit tunai atau melalui cek, dan Anda masukkan itu dalam account public bank Gereja Good Samaritan, dan nyatakan di sana minggu vocation supaya pihak gereja tahu bahwa ini adalah untuk dana minggu vocation. Jadi untuk maklumat itu Anda perhatikan sendiri dalam bulletin, ada tertera di sana. Jadi persekutuan doa kita pada 8 hari bulan 9, hari Rabu ini kita akan berdoa selama kira-kira 1 jam. Jadi kami mendorong saudara dan saudari untuk mengikuti persekutuan doa ini. Pada minggu lalu kita ada anggota yang lebih sedikit ya daripada sebelumnya, dan kita harap ada peningkatan dari segi penyertaan saudara dan saudari untuk berdoa bersama-sama. Karena ini adalah masa yang sangat genting dalam suasana pandemik. Kita perlukan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya mendorong saudara-saudari untuk tetap berdoa. Jadi sertailah kami dalam persekutuan doa pada hari Rabu jam 8 malam melalui mesyuarat Zoom. Dan selain itu kita ada juga konferensi doa diocese yang akan diadakan pada 5 dan 6 November. Jadi bagi saudara dan saudari yang belum mendaftar, sila daftar kepada CKT. Dalam bulletin Anda ada nomor teleponnya, jadi Anda hubungi dia, dan iurannya sebanyak Rp30, agak murah juga. Iuran termasuk baju, t-shirt. Jadi silakan mendaftar kepada CKT, dan sempena konferensi doa ini gereja akan dibuka khusus untuk para peserta. Kalau kita diizinkan untuk datang ke gereja, jadi untuk memudahkan saudara dan saudari para peserta menjimatkan data internet. Jadi kalau di gereja kita ada talian internet yang kuat dan stabil, jadi itu tidak mengganggu. Jadi gereja akan dibuka pada 5 dan 6 hari bulan November untuk semua peserta konferensi doa diocese di Gereja Good Samaritan nanti ya. Gereja ini akan dibuka untuk Anda. Kita sembana pembukaan kebaktian, persiapan pembukaan kebaktian secara fisikal, Anda harus menyerahkan sijil vaksinasi kepada CKT supaya Anda dikenal pasti untuk ketika Anda menghadiri kebaktian di gereja. Jadi sila hantar sijil digital vaksinasi, jangan khawatir, maklumat Anda akan disimpan, itu sulit, itu tidak akan disalahguna. Jadi jangan khawatir, sila tangkap layar atau screenshot, kemudian kirimkan kepada CKT. Dan kita juga ada status yang terdapat dalam profil, itu risiko rendah dan risiko tinggi, itu akan diminta juga untuk dilihat ketika Anda datang menghadiri kebaktian. Jadi kalau warna kuning itu risiko tinggi, Anda tidak dibenarkan untuk datang ke gereja. Atau ketika Anda sudah tiba di gereja, tiba-tiba berubah warna kuning, Anda boleh menghadiri juga, tetapi akan diasingkan tempatnya untuk keselamatan. Dan setelah kebaktian,
Semua dipersilakan kembali ke rumah, beredar kembali ke rumah, tidak ada perkumpulan dan sebagainya, karena itu tidak dibenarkan. Dan perhatian juga untuk masa kebaktian bukan 11.45, tapi jam 12 tengah hari. Jadi untuk maklumat lebih lanjut Anda perhatikan sendiri dalam buletin Anda supaya Anda tidak terlepas maklumat-maklumat yang penting. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdoa bersama. Bapa kami yang di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Engkau selalu menjawab doa kami, terutamanya apabila kami berdoa untuk orang lain. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk persiapan akhir sambutan perayaan Kui Bulan dalam talian. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka yang terlibat dalam acara penginjilan ini akan diberkati dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Tuhan, kami ingin berdoa juga agar setiap jemaat di ketiga-tiga kebaktian, Cina, BM, dan juga English, agar akan bangkit menjadi pahlawan-pahlawan doa yang dipakai Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk konferensi doa BM dalam talian yang akan berlangsung pada 5 hingga 6 November. Kami ingin berdoa agar ada respon jemaat yang luar biasa untuk menyertai konferensi ini. Kami berdoa untuk Archbishop Meltetais dan para penceramah yang lain sementara mereka mempersiapkan material pengajaran firman Tuhan untuk dikongsikan dalam acara ini, agar semua yang menyertai dan juga peserta-peserta yang menyertai akan menerima jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Sabah. Kami berdoa untuk case COVID-19 akan semakin berkurangan. Kami berdoa untuk Kementerian Kesehatan agar dapat menangani dan membendung penularan kes jangkitan pandemik meskipun dalam kekurangan peralatan pada masa kini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau menjamah negeri Sabah dan Engkau memakai semua barisan hadapan untuk melawan semua penyakit-penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk menteri kabinet yang baru dilantik ya Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri yang telah dilantik semula atau yang baru dilantik di kementerian masing-masing, agar Engkau Tuhan memberikan mereka kemampuan sepenuhnya dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam tempo 100 hari ini ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka memiliki rasa takut akan Tuhan dan diberi hikmat dalam kepimpinan masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk sistem pendidikan yang ada di sini ya Tuhan, terutamanya untuk Kementerian Pendidikan, agar mereka yang terlibat dapat menolong kanak-kanak dan muda-mudi untuk bertumbuh bukan saja dari segi kecemerlangan akademik dan kemahiran, tetapi dalam semua aspek pembentukan karakter mereka ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau yang menyertai, agar Engkau yang memakai, agar Engkau yang mendengar semua doa kami nih Tuhan. Kami serahkan semua bahan doa kami ke dalam tangan-Mu. Oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mencoba ada berdiri bersama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. 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 Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk bersyukur dan pujian kepada-Nya. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Saya mencoba ada perlu itu, mari kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat berdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya akan mendapatkan bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu Dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman
dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dan kamu dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin, haleluya. Haleluya Yesus.
Mari kita katakan bersama-sama, aku diberkati, amin. Bagi yang berada di dalam talian, katakan, aku diberkati, amin. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari siap katakan bersama-sama, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan bersama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan bersama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.